Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali dengan rendah hati akan kebenaran firman Tuhan di minggu kedua di tahun 2022 atau pertemuan pertama di tahun yang baru ini. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna penciptaan langit dan bumi. Tujuan daripada ini tentunya adalah bagaimana kita dengan semangat mengisi tahun 2022 ini menata kehidupan kita menjadi lebih baik lagi sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mari kita akan lihat. Itu ada di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, begitu banyak dan tentunya kita hanya akan membaca cukup satu ayat berikut, 1-2 ayat. Ya, silakan next, saya nggak punya kontrolnya. Oh ini ya, sorry. Oke, sorry. Baik, firman Allah katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dan pasal 2 ayat yang pertama. Yuk kita akan baca bersama-sama ya, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, firman Allah mengatakan bahwa Tuhan menjadikan segalanya sungguh amat baik, ya. Maka kita lihat bahwa Tuhan menyelesaikan penciptaannya atas langit, bumi dan segala isinya. Nah, kita lihat di sini bahwa belajar dari makna penciptaan langit dan bumi dan segala isinya adalah momentum yang baik untuk menata kembali kehidupan kita di awal tahun 2022 ini. Tentunya akan sangat membangkitkan semangat kita untuk dapat menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini lebih baik, lebih teratur dan lebih bernilai. Nah, supaya kita bisa lebih baik, lebih teratur, dan lebih bernilai dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini, maka kita coba belajar apa sih yang bisa kita petik dari karya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah cara kerjanya Allah. Kita mau belajar. Cara kerjanya Allah itu ternyata memiliki rencana yang matang, sistematis, dan terukur. Kita bisa lihat bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 menceritakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa awal dari segala awal kehidupan manusia, Allah sudah menjadikan langit dan bumi. Namun di ayat yang kedua dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Loh, awal pertama dikatakan bahwa pada mulanya Allah sudah menjadikan itu langit dan bumi. Dan ayat kedua menceritakan sesuatu yang kok belum berbentuk. Nah, ini menggambarkan satu jeda waktu, satu jarak waktu yang sangat panjang berbeda dengan apa yang ditulis di ayat yang kedua. Musa menulis ini padahal Musa tidak hidup di masa itu. Tetapi inilah firman bahwa penulis yang bernama Musa menulis kitab Kejadian ini, maka ada ilham wahyu daripada Allah, Roh Kudus yang berbicara kepadanya untuk bisa mengetahui segala sesuatu yang Tuhan nyatakan kepadanya untuk dituliskan di dalam kisah awal Alkitab ini, yaitu kitab Kejadian.
Diawali dengan awal mulanya supaya dunia tahu, saya dan saudara tahu bahwa Allah sudah menjadikan langit dan bumi. Tetapi ada satu penciptaan yang kedua di mana Allah menata kembali ciptaannya oleh karena yang pertama itu ternyata sudah rusak. Tidak dikatakan ceritanya seperti apa, di balik itu ada cerita yang panjang kita tidak tahu karena tidak diceritakan dan tidak boleh diterka-terka karena manusia tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak dikatakan Alkitab. Maka yang kedua yang kita tahu, Allah menata kembali ciptaannya. Allah menciptakan kembali bagaimana dari bumi yang belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, kemudian ditata. Dan penataan Allah kembali menciptakan dunia yang kedua ini, maka kita bisa lihat bahwa pada hari pertama Tuhan memulai dengan apa? Karena kondisinya gelap gulita, maka dijadikan terang. Kemudian bahwa itu semuanya dalam bentuk air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka setelah terang menerangi kegelapan tadi, terang dari Allah, belum ada benda-benda penerang. Ada satu penerangan dari Allah sendiri. Kemudian Allah memisahkan. Yang pertama kemudian setelah terang, Allah pisahkan antara atas dan bawah. Air itu ternyata semuanya dari air. Bumi ini semuanya diliputi dengan air. Nah, dipisahkan yang di atas Allah buat cakrawala. Ada pemisah langit. Begitu. Antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Makanya ada hujan. Dari mana airnya? Ya di atas memang sumbernya banyak air. Dipisahkan. Ada cakrawala. Kemudian hari yang ketiga apa? Tanah kering. Nah, setelah pisah dari air, ini air masih air. Kemudian ini air semua, bagaimana caranya? Allah itu bikin perencanaan yang matang. Terus kalau yang ini duluan, setelah itu yang kering ini harus dipisahkan. Air ini harus dipisah. Kumpulan air itu disebut laut dan yang kering disebut daratan. Jadi tanah kering diciptakan Allah. Hari ketiga. Setelah sudah ada terang menerangi, ada cakrawala yang memisahkan air di atas dengan di bawah, dan di bawah itu diatur. Kemudian apa yang dikerjakan di hari keempat? Benda-benda penerang. Ini supaya nantinya terang ini teratur. Bagaimana supaya ada diciptakannya matahari, diciptakannya bulan, diciptakannya bintang-bintang. Setelah semua tadi itu kelompok menata ciptaan, Allah tata. Udah siap nih semuanya. Sekarang tinggal isinya. Isinya Allah pikir nanti sebelum ada orang, sebelum ada manusia, disediakan dulu fasilitasnya. Ada orang yang mau menikah menyiapkan diri dulu. Mungkin sebagian orang menyiapkan diri dengan ada rumah dulu, begitu. Atau sebagian orang sudah punya target, saya kelak nanti menikah akan tinggal di kontrakan. Apa saja mereka melakukan persiapan. Allah menyiapkan itu semua, ya. Kemudian Allah mulai kasih air yang tadi terkumpul di laut tadi, itu biar ada kehidupan. Ada ikan, ya, binatang laut tadi, semua jenis yang ada. Kemudian di udara diisi lagi ada burung-burung yang terbang. Jadi begitu indah. Setelah itu baru kemudian Allah hari ke-6 menjadikan apa? Hewan, ya, binatang darat tadi. Tadi kan laut sudah ada. Sekarang yang di daratan dibuat binatang darat tadi. Ada yang dari binatang ternak
peliharaan, ada yang binatang liar, macan, singa, macam-macam, ada juga yang melata. Semua dijadikan Tuhan. Nah, setelah semua sudah tercipta, baru Tuhan berkata di ayat yang ke-26-27, Kejadian itu berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba, ada polanya, ada perencanaan semuanya. Namun kita bisa lihat dari semua tadi ciptaan Tuhan, akhirnya jadilah saya dan saudara ini keturunan yang sekarang ada. Awal pertama itu dijadikan Adam, kemudian setelah Adam dilihat seorang diri semuanya ini enggak sepadan, maka dijadikan Hawa. Ya, setelah selesai dia berhenti, ya semuanya tadi kita bisa lihat memberi hidup kepada ciptaan, menata ciptaan, memberi hidup, dan akhirnya semua ciptaan itu pada hari perhentian, waktu dia selesai semuanya, Allah pastikan semuanya sudah dalam keadaan apa? Sempurna. Sempurna, manusia sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Sempurna dan baik. Sempurna dan baik itu berarti terukur. Maka hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, selalu Allah punya ukuran. Oh, ini baik atau tidak. Ya. Kita bisa lihat di sini bahwa Allah tidak pernah bekerja asal-asalan. Berarti kehidupan saya dan saudara di tahun 2022 ini, mari kita tata hidup kita agar tidak lagi ada cara kerja kita, cara menjalani hidup kita yang berjalan asal-asalan. Segala sesuatu terencana dengan baik. Segala sesuatu terencana dengan baik. Kemudian sistematis tadi artinya dari urutannya ada. Dari pertama tadi terang dan seterusnya. Cara kerja kita juga sistematis harusnya gitu loh. Allah nggak jadikan langit dan bumi asal aja. Pokoknya yang ini ngalir aja deh, jalan aja dah. Enggak begitu. Dia itu lakukan semuanya secara terencana, sistematis dan terukur. Kita bisa lihat di sini ya. Tanpa arah, tujuan atau maknanya nggak ada. Semua punya makna, begitu. Sebelum memulai pekerjaan, ia membuat suatu perencanaan yang matang, sistematis dan terukur. Jadi yuk kita koreksi hidup kita, saya dan saudara, agar kehidupan kita ini memiliki planning sepanjang tahun 2022. Kita punya komitmen baru, agar kehidupan yang sudah kita jalani di tahun 2021 ataupun waktu sebelumnya, mari kita coba supaya saya punya komitmen di 2022 ini, saya akan lebih baik. Amin. Saya akan lebih baik. Segala sesuatu akan saya buat rencana. Sampai di ujung tahun saya akan jadi seperti apa. Saya mau ngapain di tahun 2022 ini. Kalau hidup kita jalani hari lepas hari, jam lepas jam, ya, itu semuanya cuma jalan ngalir doang. Hidup kita nggak ada makna, nggak lebih berarti, nggak lebih bernilai. Tetapi mari ada satu semangat, saya ingin menata kembali. Seperti Tuhan menata kembali dari kondisi yang kosong, gelap gulita, tidak teratur, semuanya ditata dengan sangat baik oleh Tuhan. Kemudian bukan cuma itu, cara kerja kita juga adalah bagaimana memastikan seperti Allah. Allah juga selalu memastikan dari setiap pekerjaannya itu dalam keadaan yang sungguh amat baik. Apakah yang sudah saya kerjakan nantinya di sepanjang tahun 2022 ini sudah sungguh amat baik. Sehingga di akhir tahun 2022 waktu kita datang ibadah 31, tidak ada penyesalan-penyesalan karena kita melewati masa waktu yang tidak bisa kita ulang dengan kehidupan yang sia-sia. Tapi kehidupan yang penuh makna arti yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan.
pastikan segala sesuatunya itu dalam keadaan sungguh amat baik. Kenapa Allah pastikan hari pertama sungguh amat baik? Karena Allah berpikir selalu bagi manusia. Saya mau pastikan waktu saya kasih kepada manusia, kondisinya sudah sungguh amat baik. Sehingga manusia waktu menerimanya dan mengisi apa yang Tuhan sudah terima, Tuhan berikan, dikelola, dijalani, diisi semuanya, itu enggak ada alasan lagi. Semua tuh dari Tuhan loh, dalam kondisi keadaannya memang sudah baik. Baik dari Tuhan. Maka kita kan ada lagu pujian apa tuh? Dari semula telah kau tetapkan, ya kan? Hidupku itu dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Jadi dari semula Allah tetapkan untuk kita menerima segala yang terbaik. Kalau baca, makanan kita sebenarnya makanannya itu, kalau di Alkitab kita baca itu, kita ini vegetarian sebenarnya. Karena yang Tuhan kasih itu tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Hewan kalau udah dikorbankan itu melambangkan Yesus karena ada darah yang tercurah. Maka hewan itu seringkali pada waktu orang berbuat dosa harus dikorbankan dalam kondisi hewan itu tidak bercacat celah. Lambang sebelumnya Yesus datang bahwa ada sebuah pengorbanan yang diberikan. Tapi manusia kan kemudian berkembang, ya, menjalani kehidupan setelah jatuh ke dalam dosa, setelah jatuh ke dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia hidupnya vegetarian, makan tumbuh-tumbuhan, makan buah-buahan. Enggak ada satu binatang pun yang dikorbankan untuk makanannya. Ya, kita bisa lihat semua yang dilakukan itu pekerjaannya dipastikan sungguh amat baik. Agar kemudian yang menjalaninya juga dalam keadaan yang baik. Ya, 7 kali Allah menyatakan bahwa apa yang telah diciptakannya itu baik. Angka 7 lambang kesempurnaan. Sehingga pada hari yang ke-7 waktu dia istirahat, maka semua dalam keadaan sungguh amat baik. Baru it's done, selesai sudah. Nah setelah selesai Allah mau orang menghormati, kuduskan hari Sabat itu. Bukannya waktu untuk kita lagi, diberikan waktu buat Tuhan. Kenapa ada hari perhentian? Allah berhenti, manusia seharusnya juga berhenti. Jangan di hari itu manusia masih juga seperti nggak percaya sama Tuhan atas 6 hari yang sudah diberikan untuk bekerja bagi kita. Jadi kita coba atur kehidupan kita seperti Tuhan. Ini yang dimaksud dari firman yang saya sampaikan. Poin yang pertama, tadi masih ingat cara kerja Allah memiliki rencana yang matang, sistematis, dan terukur. Kita bisa menilai apakah pekerjaan saya, apa yang kelak saya lakukan di tahun 2022 ini memang dalam keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua kita belajar bahwa Allah menghendaki keteraturan hidup dan menetapkan untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita ada keteraturan. Dan Tuhan tetapkan untuk segala sesuatu ada masanya. Kita bisa lihat firman Allah berkata di Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi dari ketidakteraturan tadi ada penerangan yang berjalan sepanjang waktu. Maka Tuhan buat mulai ada ketetapan waktu. Maka dibuatlah benda-benda penerang tadi. Benda-benda penerang kita dapat terang itu sumbernya sebenarnya bukan dari benda-benda penerang tadi. Benda-benda penerang ditaruh itu
untuk memantulkan cahaya kemuliaan Allah yang tadi di bagian hari pertama terang sudah ada, dipantulkan kepada matahari untuk mengatur di siang hari. Kemudian setelah gelap, ada lagi benda yang dipantulkan kepada bulan untuk menerangi di malam hari dengan bintang-bintang. Maka pada waktu siang, pada waktu terang itu di siang tadi, di waktu yang tadi panjang seperti sekarang, dinamakan siang. Kemudian ada waktu malam. Dan kemudian ada waktu sepanjang hari itu ditetapkan hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Hari-hari, minggu-minggu, dan tahun-tahun. Jadi Allah itu luar biasa. Dia bukan cuma merencanakan matang, sistematis, dan terukur, tapi dia juga menghendaki waktu manusia hidup nantinya itu ada keteraturan. Ada waktu di siang hari untuk bekerja, ada waktu di malam hari berkumpul keluarga dan beristirahat. Manusia dikehendaki supaya hidupnya teratur. Dan segala sesuatu ada masanya. Jadi karena kita mengerti, ya, semua benda-benda penerang bekerja dalam keteraturan waktu dan jarak. Itu enggak pernah ada tabrakan antara bulan dan matahari. Enggak ada. Benda-benda yang ditaruh Tuhan di atas itu, alam semesta ini, semuanya teratur begitu rupa. Baik jaraknya juga enggak ada waktu yang kemudian sampai kemudian berbenturan. Kehidupan saya dan saudara harusnya juga begitu. Enggak ada waktu yang berbenturan atau ada waktu buat Tuhan dengan waktu yang kita kerjakan buat diri kita. Sehingga kita mengambil di luar dari itu nanti di poin yang ketiga. Saudara, kita punya waktu-waktu yang teratur. Ya, jarak satu sama lain tidak dapat sesuka hatinya. Semua nggak bisa seperti yang kita mau. Tapi Tuhan mau supaya semua kita jalani dalam keteraturan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan demikian, semua yang direncanakan Tuhan buat saya dan saudara, sesuai dengan blueprint-nya, sesuai dengan denanya Tuhan, sesuai dengan gambar dan rupanya Allah, itu terpelihara semuanya sejalan. Sampai akhirnya kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup manusia, hidup saya dan saudara. Ya, karena segala sesuatu ada masa dan waktunya, maka diperlukan apa? Bersikap 3 hal. Yang pertama, bersabar. Ya. Jadi sabarlah kalau memang belum ada waktunya, belum waktunya, kita masih harus menunggu, semua sabar. Kalau sekarang waktunya siang, ya, kemudian kita lihat nanti akan ada malam, sabar, jangan siang kepengen cepat malam. Sehingga orang berubah, siang diganti malam, malam diganti siang. Bertekun, ya, dalam penantian kita terus kerjakan bagian kita. Tekun kerjakan, belum menghasilkan sesuatu, terus kerjakan. Karena orang yang bertekun itu, yang selesai sampai akhirnya, baru akan melihat hasil yang sempurna. Kalau pekerjaan kita belum selesai, maka kita belum melihat kesempurnaan dari dalam hidup kita. Di tahun 2022 ini segala sesuatu yang kita kerjakan, investasi yang kita berikan, waktu, uang, dan lain sebagainya, percayalah pada waktunya semua yang kita tabur akan kita tuai. Ada waktunya. Pengkhotbah katakan pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Jangan kita tidak mau menangis. Gak mau kalau menangis saya. Enggak begitu. Karena Allah yang sudah tetapkan, ada waktu engkau tertawa, tapi ingat ada waktu engkau menangis. Kita nggak mau sesukanya, saya mau yang ini, firman Tuhan saya pilih cuma ini doang. Nggak bisa. Hidup kita nggak boleh sesuka-sukanya. Allah sudah atur. Justru terjadi pemberontakan terhadap Tuhan ketika kita menjalani hidup sesuka-suka kita. Padahal Allah mau menghendaki yang teratur hidup kita. Kalau teratur itu enak.
Semua teratur. Lalu lintas segala sesuatu yang ada di Indonesia dibuat sedemikian rupa, undang-undang, peraturan pemerintah, apapun juga yang dibuat, itu supaya hidupnya teratur. Jadi sabar kalau ketika kita lampu merah. Kadang-kadang yang naik motor nggak sabar duluan. Maka sekarang sudah ada kamera yang nggak ada polisi bisa nangkap. Ya, jadi harus ada sabar, tekun kerjakan dan berdisiplin. Karena ada masa, ada waktunya pagi hari kita berdisiplin. Disiplin pada waktu kita harus bangun jam berapa, pada waktu kita tidur jam berapa, pada waktu kita kerja dan seterusnya. Segala sesuatu diatur, disiplin kita kerjakan. Dan kalau itu sudah menjadi pola hidup kita, makin lama orang akan melihat, serupa ya dengan Kristus. Serupa ya dengan Tuhan. Luar biasa. Kehidupan kita akan mencerminkan atau merefleksikan satu kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir kita bisa lihat bahwa Allah memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghendaki manusia bertanggung jawab terhadap semua fasilitas Allah. Allah menghendaki apa? Allah menghendaki apa yang sebelumnya? Hidup yang teratur, ya, menetapkan segala sesuatu ada masanya, ya. Kemudian yang pertama tadi, poin pertama, cara kerjanya Allah, rencana yang matang, sistematis, ya, berurutan, nggak ngacak begitu, dan terukur, bukan teratur, ya, terukur. Artinya kita bisa lihat, bisa nilai. Ini baik apa enggak baik. Begitu kan? Karena kita harus pastikan akhirnya semua yang kita kerjakan dalam kondisi yang baik. Baik bukan menurut kita. Baik pada waktu kita lepas, pada waktu kita istirahat, pada waktu Allah istirahat. Kondisinya sungguh amat baik. Jadi kita bisa lihat di sini kemudian Allah yang ketiga memenuhi kebutuhan hidup. Kenapa Allah memenuhi? Kenapa Allah siapkan semuanya? Agar hidup manusia itu sesuai dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Allah tempatkan manusia dibuat serupa dan segambar dengan dirinya, agar kiranya bisa sepadan dalam tanda petik, bisa ngobrol sama Tuhan, bisa diajak komunikasi dengan Tuhan, bisa berada dalam komunitas Tuhan. Itu sebabnya Tuhan buat Taman Eden. Taman Eden. Taman Eden itu indah sekali. Gambaran foto yang saya buat di sini enggak cukup menggambarkan keindahan awal pertama ada Taman Eden. Sekarang Taman Eden sudah tidak ada karena manusia sudah diusir keluar dari Taman Eden. Allah buat pagar. Kenapa? Karena di dalam Taman Eden ada pohon kehidupan, tapi juga ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan firmankan kepada manusia, semuanya yang sudah kusediakan ini boleh kau makan. Cuma satu yang tidak boleh kau makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Buah pohon kehidupan itu kalau orang makan gak bakal mati selamanya. Itu pohon kehidupan. Maka dikawal, dijaga sedemikian rupa. Tapi manusia pada awalnya memang hidup, sudah itu nggak membutuhkan itu lagi. Tapi pada waktu dia ada pohon tadi, buah pengetahuan baik dan jahat, kalau engkau makan maka engkau jadi mati. Engkau jadi mati. Kalau enggak makan, engkau hidup dalam komunitas Allah, dan engkau melahirkan keturunan-keturunanmu karena Allah memberkati ketika diberikan Hawa kepada Adam, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Allah mau supaya manusia mengisi semua yang telah diberikan itu, dikelola dengan baik. Maka pada waktu Allah berikan Taman Eden itu, Allah serah terimakan supaya engkau pelihara, engkau kelola dengan baik. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia,
Ya, supaya semua yang Tuhan berikan ini kita bisa manage, kita bisa kelola dalam keadaan yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semua adalah titipan Tuhan beri karena kita lahir dengan telanjang, pulang juga dilucuti. Kalau pembantu berhenti dari kita punya pekerjaan di rumah, kita kan pasti juga pastikan, lu nggak bawa barang-barang di rumah gue ya. Betul nggak? Boleh bawa barang apa yang engkau bawa sebelumnya, pakaianmu dan sebagainya, atau apa yang manusia pada waktu, karena masih manusia, ya apa yang engkau dapatkan selama engkau bekerja. Tapi kita pastikan semua yang bukan milik kamu, nggak boleh kamu bawa keluar. Begitu juga kita. Jadi apa yang Tuhan sediakan selama hidup kita di dunia ini, cukuplah merasa cukup, bahwa itu untuk kehidupanmu selagi di dunia. Karena engkau tidak bisa membuat itu untuk masa depan di kekalahan nanti. Ada sesuatu yang di kekalahan nanti adalah sikap hidup kita, ketaatan iman kita, segala sesuatu yang sudah kita kerjakan itu yang tetap menyertai karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua hal yang Tuhan titipkan fasilitas tidak akan bisa kita bawa karena itu milik Tuhan. Semua dilucuti, semua dengan telanjang. Orang konglomerat sebesar apapun pada waktu meninggal tetap tidak bawa apa-apa. Maka ada tokoh di zaman dulu, siapa yang lupa saya, peti matinya tangannya keluar. Sengaja peti matinya badannya dipeti, tangannya keluar. Untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa aku pulang dengan tangan kosong. Tidak ada yang bisa kubawa. Jadi kalau kita konsentrasi hidup hanya untuk di dunia sesaat setelah jatuh manusia dalam dosa, kita ini nggak cukup cerdas untuk mempersiapkan hidup di kekalahan nanti. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau Tuhan memenuhi semuanya, berarti kita sudah belajar kan jaminan yang Tuhan berikan kan, kepastian jaminan kan sebenarnya sudah kan ada tema itu. Kepastian jaminan Tuhan itu. Allah sudah pasti berikan jaminan pemeliharaannya dalam hidup saya dan saudara. Kan? Nah Allah memenuhi semua kebutuhan hidup manusia dari makanan sampai tempat tinggal. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati semua yang dikaruniakannya. Yang paling mahal itu adalah karunia untuk menikmati. Ada banyak orang punya segala sesuatu tapi nggak bisa menikmatinya. Sayang. Kalau sekarang kita, seberapa kita ada, masih bisa menikmati yang kita punya. Bersyukur banget, bersyukur. Ya. Punya banyak uang, punya segalanya, terus adanya diselang rumah sakit, diselang semuanya kayak gitu. Ya enggak? Terus sampai biaya apapun kita bilang, ya kan ya. Bahkan keluarga yang punya harta berkata pesan sama dok, ya, atau rumah sakit, tolong lakukan apa aja. Berapapun biayanya akan saya. Tahu nggak kesehatan hidup itu milik Tuhan. Jadi kita wasting time, buang waktu, habis semuanya jerih payah manusia itu. Kenapa nggak bisa menikmati hidup ini? Kalau kita kerja nggak bisa nikmati yang Tuhan berikan. Engkau sampai mati-matian kayak gimana? Kita kehilangan sesuatu yang paling berharga yang Tuhan berikan. Allah berikan fasilitas hidup kita untuk dinikmati. Allah buat rencana yang begitu indah. Jadi, namun Allah memberikan manusia batasan yang nggak boleh juga dilanggar. Ya, manusia diberi kebebasan, tapi ingat hidup kita ada batasan-batasannya. Yang tidak boleh kita langgar sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Dan mensyukuri, berterima kasih dan merasa cukup puas untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah menginginkan atau mencari berusaha untuk mendapatkan yang bukan porsi kita. Kalau makanan kita cuma capcay, jangan kepengen makanan raja. Yang banyak yang lain sampai minuman keras. Kita minum. Ya kan? Di dalam grup pendeta GBI, kami ada diskusi, boleh nggak makan darah.
Tapi saya nggak bahas itu, nanti punya cerita yang panjang kan ada ayat-ayat pendukungnya. Jadi kita coba lihat. Ya. Ada sesuatu yang tadi kita dibatasi manusia, tapi kadang manusia nggak cukup. Ketika dikasih semua pohon boleh kau makan, ada satu yang nggak boleh. Manusia suka kadang-kadang ini yang saya mau katakan. Apa yang disediakan Allah dan semua fasilitas sangat cukup bagi kehidupan manusia, karena manusia sepatutnya tidak perlu takut, khawatir, melainkan berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, jadi setelah semuanya dijamin dipenuhi Tuhan, yang penting adalah nggak perlu kita ini khawatir, takut. Ketakutan manusia itu akibat dari dosa. Ketakutan manusia menjauhkan manusia dari Allah. Karena itu Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Setelah jatuh ke dalam dosa. Ketakutan manusia, perasaan nggak merasa cukup puas, itu menjadi frekuensinya iblis. Tahu frekuensi? Kalau kita dengar radio, kan ada alokasi yang dikhususkan frekuensinya, jalur udara itu, supaya bisa kita dengar siaran orang ngomong dari kejauhan. Itu menjadi frekuensinya yang dipakai iblis untuk berbicara kepada kita, berbisik kepada kita, menghasut kita, membuat kita jatuh. Karena kenapa? Karena ketakutan itu melambangkan kita tidak mempercayai Tuhan. Ketakutan kita masih berusaha dengan akal kita, enggak merasa cukup melakukan ini, itu, dan sebagainya. Itu juga membuat kita enggak benar-benar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan memiliki keberanian iman. Dia bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, frekuensi Tuhan adalah iman. Orang yang beriman berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jangan membangun iman, ini dengan sistem angka. Ini yang saya mau tekankan. Jangan bangun iman dengan sistem angka. Artinya gini loh. Kita perhitungan. Kejatuhan manusia gara-gara merasa nggak cukup. Pohon ini banyak ya. Berapa? Masih tinggal satu loh. Masih ada satu angka. Satu itu kan angka kan? Masih ada satu nih, nggak cukup. Ya. Terus dibujuk, dibalik loh. Semuanya nggak boleh kau makan. Kamu cuma ada dapat satu. Kan dibalik tuh iblis begitu kan? Dibalik, diputar balik kenyataannya. Enggak. Setelah nggak berhasil dengan itu, kemudian dibilang lagi godaannya, ya kan ya? Sebab kenapa? Karena kalau kamu makan buah itu, engkau bisa sama seperti Allah. Nah, manusia selalu digoda. Kenapa tadi? Ada frekuensi yang masuk dari suara iblis kepada manusia. Ya. Angka dapat menyesatkan. Iblis men-setting mindset. Ya. Dalam alam bawah sadar kita itu, semuanya itu sekarang ini dinilai dengan angka. Sekolah, orang mengejar angka. Betul, prestasi kita. Indonesia, wah senang kalau anak kita ranking 1. Orang ngejar angka. Orang ngejar angka, dapat duit banyak. Ya. Kalau dia angka di banknya itu, kan kita didikte dari sejak kita sekolah kan, bahwa angka 100 lebih besar dari angka 50. Dan ada kemauan kita selalu kepengen yang lebih besar. Itu kecenderungan akibat dari dosa yang merasa tadi nggak cukup, sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kita lihat kalau kita punya uang banyak, simpanan banyak, kita pengen. Nggak pernah merasa cukup karena orang akan selalu kepengen, saya punya uang 100 juta di bank, deposito. Stop nggak? Berasa cukup nggak? Enggak. Justru sebaliknya, orang akan semakin tergoda dan mengejar lebih lagi dari itu. Kemudian dia pakai target lagi, saya pengen 200 juta. Angka dipakai. 200 juta tercapai, saya pengen 300, saya pengen 1M, saya pengen 2M, saya pengen 1 triliun. Akhirnya
manusia terjebak jatuh ke dalam dosa karena uang itu adalah angka, maka akar segala kejahatan adalah cinta akan, dibuatlah orang akhirnya mengejar angka. Di sekolah mengejar angka, dapat cepet atau 10. Tapi kalau kita nggak mendapatkan itu, maka manusia dibuat rusak, jadi stres. Kalau stres, imunnya turun, berbagai penyakit masuk. Jadi manusia dirusak dengan sistem angka ini. Bilangan angka itu melambangkan iblis. 6, 6, 6. Tapi kalau kita lihat di sini seringkali kesuksesan tadi ya, kenyamanan hidup diukur dengan angkanya. Banyak harta kekayaan, besarnya gaji, penghasilan, dan lain-lain. Sehingga manusia tanpa sadar tersetting, perasaan tidak cukup, tidak puas, terus mengejar angka yang lebih tinggi sehingga jatuh ke berbagai pencobaan, korupsi, dan sebagainya. Ya. Dengan mindsetnya angka, di bawah sadar kita udah bicara tentang angka, maka kita dapat dibuat takut. Ya, angka kematian kalau kita dengar, kita pengen tahu berapa sih, ya kan ya. Wah, naik angka kematian, manusia menjadi takut gara-gara kepencet ya. Gara-gara angka ya, gara-gara angka. Semuanya dengan mindset tadi ya. Jadi kita bisa lihat padahal Allah itu tidak dapat menggunakan, kita dalam hubungan dengan Allah kita tidak dapat menggunakan atau memperhitungkannya dengan angka. Angka menunjukkan kemuliaan dunia. Tapi kemuliaan Allah itu sifatnya bulat. Tidak pecahan seperti angka. Tuhan menilai kita selalu apa? Baik, nggak pakai angka. Kalau dulu sekolah awal pertama atau sikap kita itu kalau dinilai di rapot kan nggak pakai angka kan? Pakainya baik, buruk atau apa sangat baik begitu kan ya? Ya awalnya kayak gitu bulat, penilaian baik. Kalau Allah punya penilaian gini, baik, apalagi setelah baik di atasnya berkenan, terus sempurna. Angkanya baik, berkenan, dan sempurna. Roma pasal 12. Jangan kita serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kita bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu yang baik, berkenan, dan sempurna. Ini yang Tuhan mau. Kita nggak bisa dapat menghitung hidup kita dengan angka. Kalau saya udah umurnya sekian tahun, kemudian kita minta sama Tuhan, waduh, makin lama makin loyo ya kan? Nego sama Tuhan untuk perpanjang umur. Tuhan, saya seperti kalau di hotel, saya minta late check out aja. 100 tahun umur saya, baru saya nanti pulang. Enggak bisa. Baru saya nanti keluar tinggalkan dunia. Enggak bisa. Dengan Tuhan kita enggak bisa main angka. Jadi kalau kita masih hidup dengan angka, kita tertipu dengan iblis. Kenapa? Perhatikan makna penciptaan ini bahwa Allah memenuhi semua kebutuhan hidup kita dan mau supaya kita bertanggung jawab atas semua yang Tuhan berikan. Dengan mempercayakan hidup kepada Tuhan, melakukan bagian-bagian kita seperti yang Tuhan mau. Dengan demikian, hidup saya dan saudara di tahun 2022 akan lebih baik, ya kan? Lebih baik, lebih bernilai, ya, lebih bermakna, sehingga semua kita akan pada ending story kita, cerita akhir kita di akhir tahun, maka kita akan bisa bangga untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terlebih saat Tuhan memanggil saya dan saudara, kita bisa datang dengan mempertanggungjawabkan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit diri. Besar dan ajaiblah